Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Di pokok pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bukti transaksi. Pada bagian slide ini akan menjelaskan materi dari pokok bahasan pada slide pertama. Di slide ini akan menjelaskan mengenai pengertian dari bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah dokumen sebagai bukti yang mendukung serta mengesahkan transaksi yang telah dilakukan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, bukti transaksi menjadi dokumen sebagai tanda bukti yang mendukung serta mengesahkan atas transaksi yang dilakukan atau tanda bukti adanya kewajiban pada pihak lain yang masih harus dilaksanakan. Pada bagian slide kali ini akan menjelaskan mengenai fungsi dari bukti transaksi. Fungsi yang pertama dari bukti transaksi yaitu untuk mengetahui pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga mempermudah bagian keuangan untuk mengkonfirmasi serta melakukan pencatatan atas transaksi tersebut. Fungsi yang kedua yaitu sebagai dasar pencatatan keuangan dalam akuntansi karena bukti transaksi memuat data keuangan yang mempengaruhi posisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi ketiga dari bukti transaksi, yaitu untuk menghindari adanya duplikasi dalam pengumpulan atau pencatatan data keuangan. Fungsi yang terakhir atau fungsi keempat dari bukti transaksi adalah untuk meminimalisasi kesalahan yang bisa saja terjadi karena tidak adanya bukti transaksi. Pada bagian slide ini akan menyampaikan materi dari pokok bahasan sebelumnya. Di slide kali ini akan menyampaikan mengenai macam-macam bukti transaksi. Bukti transaksi yang pertama yaitu ada bukti internal. Apa itu bukti internal? Bukti transaksi internal merupakan bukti yang dibuat oleh internal perusahaan itu sendiri dan dibuat untuk keperluan internal perusahaan. Contoh dari bukti internal yaitu yang pertama ada bukti kas masuk, kedua bukti kas keluar, dan yang ketiga ada bukti memorial. Bukti transaksi yang kedua yaitu bukti eksternal. Bukti transaksi eksternal adalah bukti yang menunjukkan adanya transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Contoh dari bukti transaksi eksternal yang pertama ada kwitansi, kedua nota debit, ketiga nota kredit, keempat cek, kelima faktur, dan yang keenam adalah rekening koran. Pada bagian slide ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai bukti transaksi internal. Bukti internal yang pertama yaitu ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau tunai. Bukti transaksi internal yang kedua yaitu ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti bahwa adanya aliran kas keluar atau perusahaan telah mengeluarkan uang secara tunai. Bukti transaksi internal yang terakhir yaitu adalah bukti memorial. Memo atau bukti memorial adalah bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat intern. Berikut ini merupakan contoh atau gambaran dari bukti transaksi kas masuk. Berikut ini merupakan contoh atau gambaran dari bukti transaksi kas keluar. Berikut ini merupakan contoh atau gambaran dari bukti transaksi memorial. Pada bagian slide ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal yang pertama yaitu kwitansi. Menurut Aryani tahun 2019, kwitansi adalah sebuah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang yang dibuat oleh penjual atau penerima uang dan ditujukan kepada pembeli atau pemberi uang. Bukti transaksi eksternal yang kedua yaitu nota debit. Nota debit merupakan bukti transaksi eksternal karena adanya suatu barang atau jasa yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Bukti transaksi eksternal yang ketiga yaitu nota kredit.
Nota kredit merupakan bukti pemberitahuan atau penghitungan yang dikirim suatu perusahaan kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit sejumlah tertentu. Bukti transaksi eksternal yang keempat yaitu cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat yang ditujukan kepada pihak bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut oleh pemilik rekening bank atau pihak yang memegang cek tersebut. Bukti transaksi eksternal yang kelima yaitu faktur. Faktur atau invoice merupakan bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Bukti transaksi eksternal yang terakhir yaitu rekening koran. Rekening koran merupakan suatu bukti semua aktivitas mutasi kas di bank baik transfer masuk dan keluar, debit atau kredit, yang disusun oleh bank untuk kepentingan para nasabahnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Berikut ini merupakan contoh atau gambaran dari bukti transaksi kwitansi. Berikut ini merupakan contoh atau gambaran dari bukti transaksi nota debit. Berikut ini merupakan contoh atau gambaran dari bukti transaksi nota kredit. Berikut ini merupakan contoh atau gambaran dari bukti transaksi cek. Berikut ini merupakan contoh atau gambaran dari bukti transaksi faktur penjualan. Berikut ini merupakan contoh atau gambaran dari bukti transaksi faktur pembelian. Berikut ini merupakan contoh atau gambaran dari bukti transaksi rekening koran. Itu tadi merupakan pemaparan materi mengenai bukti transaksi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.